Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penerapan dan evaluasi Quality of Service atau QoS dalam jaringan enterprise. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, dari saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Komang Sri Ayu Rejeki dengan NIM 2215091071 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Komandia Fernandita Kusuma Dewi dengan NIM 2215091044. Dan saya sendiri, Dewa Putu Aditya Gunawan, dengan NIM 2215091047. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa topik, yaitu terdapat 5 topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Topik yang pertama yaitu ada topologi, kemudian yang kedua terdapat konfigurasi, yang ketiga pengujian, yang keempat perhitungan, serta yang terakhir yaitu terdapat identifikasi kelebihan dan juga kelemahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai topologi akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi yang sudah kelompok kami buat. Nah, topologi jaringan pada perusahaan ini dirancang dengan perangkat lunak GNS3 yang dimana terdiri dari satu kantor pusat dan juga dua kantor cabang, yaitu cabang satu dan juga cabang 2. Nah, kantor pusat ini memiliki router utama dengan nama pusat yang terhubung dengan beberapa perangkat dari masing-masing departemen, yaitu HR, IT, Finance, dan juga Marketing. Nah, selain itu, kantor pusat juga mendukung berbagai layanan seperti VoIP untuk komunikasi berbasis internet untuk konferensi video. Untuk masing-masing kantor cabang, baik itu kantor cabang satu dan juga kantor cabang 2, memiliki router utama yang mengelola perangkat dari 6 departemen seperti pada kantor pusat. Nah, untuk mendukung akses internet bagi seluruh jaringan internet, perangkat NAT digunakan yang dimana memungkinkan semua perangkat dalam jaringan terhubung dengan internet, baik dalam satu alamat IP publik. Setiap perangkat dan juga router dihubungkan melalui Ethernet dengan interface yang diberi label seperti E0, E1, dan juga seterusnya. Jaringan ini dirancang dengan segmentasi subnet untuk setiap cabang dan juga kantor pusat, sehingga nantinya akan mempermudah pengelolaan lalu lintas secara jaringan secara efisien. Terdapat 10 perangkat untuk HR, 20 perangkat untuk IT, 15 perangkat untuk finance, 10 perangkat untuk VoIP, dan juga 5 perangkat untuk video conference. Baik, untuk selanjutnya, untuk konfigurasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi yang telah dilakukan. Nah, konfigurasi yang telah dilakukan terdapat pada masing-masing router. Nah, misalkan di sini pada pusat IP, mohon maaf, konfigurasi yang telah dilakukan adalah contohnya yang pertama pada DHCP client sudah menambahkan satu DHCP client ke Ethernet 1 yang juga terhubung ke NAT. Nah, yang selanjutnya adalah menambahkan IP address ke setiap setiap port yang ada. Nah, dapat dilihat misalkan pada Ether 2 itu nantinya tersambung ke router cabang satu dan pada Ether 3 itu misalkan tersambung ke router cabang 2 dan sisanya seperti 4, 5, 6, 7, 8 untuk Ether-Ether tersebut nantinya akan tersambung ke masing-masing departemen atau divisi misal seperti HR, IT, dan lain-lain. Nah, begitu pula juga menerapkan DHCP server pada router ini. Nah, di sini menerapkan DHCP server ke Ether 4 sampai 9. Nah, Ether 4 sampai 9 ini itu terhubung ke masing-masing departemen. Nantinya setiap perangkat yang terhubung melalui Ether ini akan mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis. Nah, yang selanjutnya adalah DNS juga sudah dilakukan konfigurasi. Di sini mendapatkan IP
yaitu 192, 168, 122, 1. Nah, yang selanjutnya adalah menerapkan mass curate. Nah, di sini komennya. Nah, di sini menerapkan firewall pada NAT, yaitu dengan chain source NAT, action, masquerade, dan out interface-nya melalui Ether 1, yaitu NAT-nya. Nah, yang selanjutnya adalah ke cabang 1. Pada cabang 1, di sini tentunya konfigurasi pada IP address-nya. Nah, yang di sini pada Ether 1-nya itu tersambung ke router pusat. Nah, di sini pada Ether 1 di mohon maaf. Nah, di sini untuk cabang satunya. Nah, sekali lagi, untuk konfigurasi yang ada di cabang satu, yang pertama-tama tentunya ada pada IP address-nya. Nah, di sini dapat dilihat untuk Ether 1 itu tersambung ke yang pusat dan berisikan IP dengan akhiran 10.2. Dan sisanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tersambung ke divisi-divisinya. Misalkan seperti ini. Nah, Ether 0 itu kalau dalam Grote itu sebenarnya Ether 1, jadinya tersambung ke pusat. Dan Ether 1 atau yang sini kedua itu tersambung ke HR. Nah, selanjutnya selain IP address, kita juga menambahkan IP route-nya. Ada yang sebagai gateway tentunya yang tersambung ke pusat dan sisanya agar dapat melakukan komunikasi antar pusat dan cabang atau cabang dan cabang. Nah, yang selanjutnya adalah menambahkan IP DNS servernya. Nah, di sini sudah terlihat itu menggunakan yang ada di router pusat 122.1. Yang selanjutnya adalah DHCP server. Nah, di sini menerapkan DHCP server ke Ether 2 sampai 7, yaitu yang tersambung ke masing-masing divisi. Yang nantinya perangkat yang masing-masing divisi ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Setelah DHCP yaitu Masquerade. Mirip seperti yang di router pusat. Dengan komennya. Nah, seperti ini. Chainnya SourceNet, actionnya Masquerade, dan out interface-nya melalui Ether 1. Karena Ether 1 tersambung ke pusat dan pusat yang mendapatkan internet. Nah, selanjutnya pada cabang yang kedua, mirip seperti pada cabang satu, yaitu menerapkan IP address. Nah, IP address-nya tentunya pada Ether 1 itu 20.2, karena pada di pusat itu memberikan di Ether untuk ke cabang 2-nya ini 20.1. Nah, sisanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu memberikan ke divisi-divisi, HR, IT, web, dan lain-lain. Nah, di sini juga sudah menerapkan subnet sesuai dengan kebutuhan beberapa perangkat yang ada. Tentunya menerapkan IP route. Nah, pada gateway juga, yaitu terhubung ke pusat 20.1, dan sisanya itu untuk agar dapat melakukan komunikasi antar cabang atau pusat. Nah, yang selanjutnya saya akan mengecek apakah dari PC yang secara virtual atau dari GNS-nya itu dapat melakukan ping atau tidak. Nah, di sini dapat lihat juga saya sudah melakukan IP DHCP sebelumnya. Misal pada cabang 2, yaitu awalan 211, tadi dapat dilihat itu untuk HR. Nah, di sini sudah menerapkan. Dan di pusat juga. Nah, di sini saya coba untuk melakukan ping. Misalkan, nah di sini IP-nya 211.14. Misalkan coba mau 101.14 akan saya coba.
Selanjutnya saya akan coba dari cabang ke cabang. Nah, di sini sudah melakukan IP secara otomatis. Nah, kita akan melakukan ping ke cabang 2 dari cabang satu. Yaitu 14. Nah, dari cabang antar cabang, sudah dapat melakukan ping. Dan selanjutnya, saya akan eh, menjelaskan QoS yang sudah diterapkan pada router pada yang ada di pusat. Nah, di sini saya menambahkan sebuah virtual box ke dalam GNS3-nya. Nah, di sini adalah sebuah virtual box Windows 10 yang sudah saya buat dan tersambung ke topologi ini. Dan dia berada di cabang 2. Nah, saya akan mencoba masuk ke Winbox dari pusat melalui perangkat dari cabang 2. Nah, caranya itu dengan menggunakan IP yang ada, yaitu yang diberikan di gateway-nya. Nah, kita dapat lihat juga aturan-aturan yang tadi telah kita terapkan di terminal juga dapat dilihat di Winbox. IP address, IP DHCP server, dan juga peraturan seperti SQ rate. Nah, yang selanjutnya adalah di QoS-nya. Pada QoS, sini pertama yaitu menerapkan sebuah mangle. Nah, maka pertama-tama kita itu menambahkan QoS-nya itu masuk ke menu firewall melalui IP, firewall, dan masuk ke menu mangle di firewall. Nah, di sini mangle itu berfungsi digunakan untuk menandai paket berdasarkan jenis lalu lintasnya, seperti VoIP, video conferencing, streaming, dan lain-lain. Atau parameter lainnya, misalkan IP, port, atau protokolnya. Nah, di sini tujuannya itu memberikan identifikasi agar lalu lintas tertentu bisa diprioritaskan atau diatur lebih lanjut di queue. Contoh misalkan menambahkan queue, menambahkan paket VoIP dengan VoIP traffic untuk diatur bandwidth-nya di queue tree. Misalkan contoh salah satu di sini digunakan dengan destination portnya 80.443. Nah, 80.443 ini IP, mohon maaf, port yang biasanya digunakan pada web. Yang selanjutnya ada pada di queue list. Nah, kita masuk ke menu queues dan di queue tree. Nah, queue tree di sini itu digunakan untuk traffic shaping dengan membagi bandwidth berdasarkan paket mark dari Mangle. Tujuannya itu mengatur prioritas dan alokasi bandwidth untuk tiap jenis lalu lintas secara hierarkis. Contoh, lalu lintas web traffic di sini diberi prioritas tertinggi yaitu satu dan streaming di sini diberikan priority 3. Nah, yang selanjutnya ada pada simple queues. Nah, masih pada menu yang sama. Nah, di sini gunanya itu mengatur bandwidth secara sederhana pada IP address atau perangkat tertentu. Nah, di sini saya menentukan IP-nya ke target ke suatu divisi. Misalkan pada pusat, di routernya itu diberikan IP-nya 192.168.102. Itu sebagai networknya. Nantinya semua yang perangkat yang ada di Departemen IT akan terkena eh, simple queues ini. Nah, tujuannya tentunya untuk membatasi atau mengalokasikan bandwidth langsung ke perangkat atau jaringan tertentu tanpa hierarki. Contoh misalkan membatasi perangkat tertentu dengan maksimum bandwidth 2 Mbps.
Nah, perbedaan utamanya yaitu pada Mangle bertugas menandai paket. Q3 itu mengatur bandwidth secara detail dan terstruktur berbasis paket marknya. Dan Simple Queue itu alokasi bandwidth secara langsung tanpa struktur yang kompleks. Ketiganya saling melengkapi untuk membentuk QoS yang efektif nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah pada pengujian. Nah, di sini saya akan melakukan misalkan ping dari Windows yang itu ada di cabang, dan saya juga memiliki sebuah OS Ubuntu yang ada di pusat. Di sini pada pusat memiliki IP 92.168.102.29. Nah, dapat dilihat dari Windows ini dapat melakukan ping ke Ubuntu. Nah, kita juga akan melakukan misalkan speed test di Ubuntu. Nah, di sini website dari speed testnya itu akan melakukan pengetesan kecepatan pada perangkat di Ubuntu ini yang ada di pusat. Nah, selama pengetesan ini berjalan, kita akan mengecek pada Winbox apakah simple queue-nya itu terkena atau tidak. Misalkan di sini nanti akan berubah warna dari misalkan dari Ubuntu itu yang ada di pusat, ada di Departemen IT, name-nya akan berubah. Di sini dapat terlihat warna hijau berubah menjadi warna kuning, yang dimana simple queues tersebut berjalan atau melakukan sesuatu setidaknya. Nah, yang selanjutnya adalah pengetesan melalui iPerf. Baiklah, yang selanjutnya di sini akan melakukan eh, pengujian menggunakan tools iPerf. Nah, pada kedua OS yang tadi, dengan beda router, di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan iPerf. Nah, pada Ubuntu dapat melakukan penginstalan tools iPerf dengan sudo apt install iPerf 3. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Saya akan menggunakan Ubuntu ini yang ada di terpusat sebagai server. Komennya seperti ini. Di sini selanjutnya pada Windows masuk ke CMD dengan lokasi yang ada di F3. Misalkan di sini saya ulangi kembali. Nah, nanti F 3 toolsnya pada Windows dapat dilakukan download melalui internet. Di sini toolsnya saya akan memasukkan CMD dengan alamat ini. Nah, komen untuk melakukan tesnya adalah di sini F 3 main C itu sebagai klien dan IP dari Ubuntu. IP Ubuntu itu 102.29. Nah, dapat dilihat pengujian sudah dilakukan di Windows sebagai server, di Windows sebagai klien dan di Ubuntu sebagai server.
Nah, di sini dapat terlihat receiver dan sendernya. Sebelumnya juga sudah dilakukan ping. Nah, dengan dilakukannya ping dan juga pengujian melalui Hyper, kita dapat menilai QoS dari misalkan perusahaan ini dengan topologi ini. Nah, untuk itu selanjutnya adalah dilakukan perhitungan untuk QoS ini. Baiklah, di sini akan dilakukan perhitungan berdasarkan data-data seperti ini. Nah, di sini merupakan data ping yang digunakan untuk mencari delay, jitter, dan packet loss. Dan di sini merupakan data untuk mendapatkan throughput-nya. Dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan oleh teman saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan melakukan perhitungan dari hasil ping yang telah didapatkan tadi. Yang pertama kita akan menghitung delay dengan rumus sebagai berikut. Di sini kita menghitung 17 tambah 48 tambah 22 dan 12 lalu dibagi 4 yang menghasilkan 24,75 yang berarti ini termasuk dalam indeks 4. Lalu yang kedua, kita akan menghitung jitter dengan rumus variasi delay dibagi total paket yang diterima. Jadi, variasi delay tadi dihitung dari nilai delay pertama dan nilai rata-rata yang didapatkan sebelumnya. Jadi, dari perhitungan jitter, variasi delay-nya, kita mendapatkan 0 yang kemudian dibagi 4 yang menghasilkan 0 juga. Ini termasuk dalam indeks 4. Lalu, kita menghitung paket loss. Paket loss-nya di sini yaitu 0, ini termasuk ke dalam indeks 4 juga. Lalu untuk perhitungan throughput kita menggunakan tools IPERF 3 yang menghasilkan data sebagai berikut, yang dimana throughput yang didapatkan yaitu 1,67 yang termasuk dalam indeks 3. Lalu kita akan menghitung nilai QoS-nya dengan rumus delay ditambah jitter ditambah packet loss ditambah throughput lalu dibagi 4. Dari hasil tadi kita mendapatkan hasil 3,75 yang berarti itu memuaskan. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelebihan dan kelemahan dari topologi, konfigurasi, dan eh, pengujian. Baik, yang pertama untuk kelebihan dan kelemahan dari topologi. Untuk kelebihan topologi itu yang pertama terstruktur dan rapi. Topologi ini dirancang secara terorganisir dengan mengelompokkan perangkat pada router tertentu. Hal ini memudahkan manajemen, identifikasi masalah, dan pengembangan jaringan tanpa mengganggu sistem yang ada. Lalu yang kedua, pemanggilan jaringan yang jelas. Segmentasi berdasarkan departemen seperti IT atau finance memberikan keamanan tambahan dan mempermudah pengelolaan karena setiap subnet dapat dikelola secara independen. Lalu yang ketiga, keandalan. Yang dimana keberadaan dua core routes menciptakan redundansi yang memastikan jaringan tetap berjalan meskipun salah satu router gagal. Lalu ada scalability, yang dimana desain modular memungkinkan penambahan perangkat atau subnet baru tanpa mengganggu infrastruktur yang ada, sehingga cocok untuk organisasi yang berkembang. Lalu yang terakhir ada koneksi ke NAT atau internet. NAT menyederhanakan pengelolaan akses internet dengan satu gateway terpusat, memungkinkan kontrol akses dan kebijakan keamanan yang mudah diterapkan. Lalu untuk kelemahan topologinya, yang pertama single point of failure, yang dimana ketergantungan pada router utama membuat seluruh jaringan kehilangan akses internet jika router tersebut gagal. Lalu kurangnya load balancing, yang dimana tidak adanya load balancing pada core route dapat menyebabkan kemacetan jika salah satu router menerima beban lalu lintas yang berat. Lalu yang ketiga, kompleksitas konfigurasi. Dengan banyaknya perangkat dan subnet, konfigurasi menjadi rumit dan memerlukan sumber daya teknis yang tinggi. Yang terakhir, keamanan pada NAT. Jika NAT tidak dikonfigurasikan dengan baik, jaringan menjadi rentan terhadap serangan eksternal, mengingat semua data melewati satu gateway. Lalu masuk ke kelebihan dan kelemahan dari konfigurasi. Untuk kelebihannya,
Konfigurasi ini memiliki segmentasi jaringan yang jelas. Karena setiap subnet memiliki alokasi IP unik berdasarkan fungsi tertentu yang meningkatkan keamanan dan mempermudah pengelolaan. Lalu yang kedua, ada koneksi terpusat dengan NAT. NAT memungkinkan akses internet terpusat dengan efisiensi dalam penggunaan IP publik dan manajemen koneksi yang lebih mudah. Lalu, ada penggunaan DHCP server. DHCP server otomatis mendistribusikan IP, mengurangi konflik alamat, dan menyederhanakan administrasi jaringan. Lalu ada redundansi antar router. Konfigurasi gateway memastikan komunikasi stabil antar router, cabang, dan pusat, meningkatkan keandalan operasional. Lalu yang terakhir, kemudahan pengembangan jaringan. Alokasi IP yang terstruktur memudahkan perluasan jaringan tanpa mengganggu konfigurasi yang ada. Lalu untuk kekurangannya yaitu penggunaan NAT yang berlebihan dapat memperlambat koneksi dan menyulitkan pemecahan masalah pada aplikasi tertentu. Yang kedua, tidak adanya redundansi pada Internet Gateway. Kegagalan pada jalur internet utama menyebabkan seluruh jaringan kehilangan akses internet karena tidak ada koneksi cadangan. Lalu kerumitan dalam pengelolaan routing. Karena routing statis membutuhkan pembaruan manual yang rumit setiap kali ada perubahan pada jaringan. Lalu kurangnya keamanan tambahan. Tidak terdapat firewall spesifik membuat jaringan lebih rentan terhadap ancaman eksternal. Lalu subnet yang tidak merata, di mana pembagian IP tidak optimal dengan beberapa subnet cepat penuh dan lainnya menyisakan banyak ruang kosong. Lalu yang terakhir, tidak ada load balancing. Tanpa load balancing, jalur data yang sibuk dapat menyebabkan kemacetan dan menurunkan performa jaringan. Lalu masuk ke kelebihan dan kekurangan dari pengujian. Untuk kelebihan pengujian ini, pengukuran bandwidth yang akurat dari IPROV 3 memberikan hasil pengukuran kecepatan transfer data yang detail dan andal, ideal untuk evaluasi performa jaringan. Lalu hasil stabil dan konsisten. Kecepatan transfer data yang konsisten menunjukkan stabilitas jaringan selama pengujian. Lalu yang terakhir, kemudahan penggunaan. Reprov 3 mudah digunakan dengan antarmuka CLI sederhana yang dapat dioperasikan oleh pemula maupun profesional. Untuk kekurangannya, eh, terbatas pada jaringan lokal. Reprov 3 lebih efektif untuk LAN sehingga kurang ideal untuk pengujian jaringan WAN atau koneksi internet. Keterbatasan bandwidth, yang dimana kecepatan transfernya rendah yang menunjukkan adanya batasan bandwidth ataupun konfigurasi yang perlu dioptimalkan. Lalu tidak mengukur latensi secara detail. Alat ini tidak mengukur metrik penting seperti latensi atau jitter yang berpengaruh pada VoIP atau streaming video. Lalu yang terakhir, tergantung konfigurasi. Hasil pengujian sangat bergantung pada konfigurasi perangkat sehingga kurang mencerminkan potensi maksimal jaringan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Dari beberapa pemaparan dari saya dan juga rekan-rekan saya dapat diambil kesimpulannya, yaitu bahwa topologi jaringan ini dirancang secara terstruktur dengan segmentasi subnet berdasarkan departemen dan juga NAT untuk akses internet terpusat dan DHCP server untuk pembagian IP otomatis. Nah, meskipun modular mudah dikembangkan, topologi ini tentu memiliki kelemahan seperti kurangnya redundansi pada gateway internet, kompleksitas routing, serta kebutuhan optimasi performa jaringan. Nah, disarankan untuk meningkatkan keamanan dengan firewall yang lebih kuat, serta menambahkan redundansi koneksi internet dan juga mengimplementasikan load balancing untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan jaringan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.